langsung ke administrasi untuk mengisi data-datanya. Baik Bu Bidan. Baik, nama ibunya siapa, Pak? Ibu Intan, Bu. Ibu Intan. Nama bapaknya? Bapak Suwarno. Suwarno. Alamatnya, Pak? Alamatnya di Jabon. Umur ibunya? 25. 25 tahun. Keluhannya, Pak? Tadi pagi itu kenceng-kenceng. Dari mulai pukul? Dari mulai pukul 6. Pukul 6. Kemudian tambah sering. Ya. Sampai pukul 8. Ada keluar cairan? Tidak ada Mas. Cuma kenceng saja. Kupingnya ada? Di Ada. bawah? Tadinya Pak. Ibu sakit, Bu. Iya, sabar ya Bu. Permisi Bu, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya pada Ibu. Iya. Permisi ya Bu. Nah, tarik nafas ya, Nduk ya. Baik Ibu, tensi Ibu 130/80. Normal ya Ibu. Ibunya yang tenang ya, jangan shock. Relax. Nafas. Iya, Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan BJJ apakah denyut jantung Ibu normal atau tidak ya. Baik, permisi ya Bu. Nafas, buang nafas ya. Sakit Bu. Baik Ibu, denyut jantungnya normal 145 ya Bu. Ibunya yang sabar ya, yang tenang, yang rileks. Iya Bu, ini sakit banget. Iya Ibu, sabar ya. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Ini agak sakit, tangannya ditekuk dulu ya. Nah, Bu ini agak sedikit sakit, ibunya tarik nafas panjang dan rileks ya. Permisi ya Bu. Aduh, ya sabar ya Bu, benar. Sakit. Ya, tarik nafas buang Bu. Bu, jadi gimana ini Kak dari istri saya? Ya Bapak, ini setelah dilakukan pemeriksaan dalam, ternyata ibunya sudah pembukaan 4. Nah, untuk selanjutnya ibunya bisa istirahat terlebih dahulu sambil makan, minum, miring kiri juga boleh kalau ibu rasanya sesak. Nah, Bapaknya temenin ya sambil tunggu observasi selanjutnya. Iya Bu. Aduh Pak, sakit. A few moments later. Gimana Bu, kencing-kencingnya sudah semakin sering? Aduh, sakit banget ini Bu. Iya Ibu, sabar ya. Ini saya akan melakukan pemeriksaan dalam selanjutnya. Kakinya bisa ditekuk ya Bu. Permisi ya Bu. Tarik nafas panjang Bu, ini agak sedikit sakit ya. Tarik nafas Ibu. Tarik nafas panjang. Sakit Pak. Sabar ya Bu. Dan ini pasien atas nama Nyonya Intan, femibravida. Pas pertama saat datang pembukaannya itu sudah 4 cm Bu. Setelah diobservasi dan dilakukan PT kembali, pembukaannya sudah 6 cm. Terus ketubannya sudah pecah di dalam Bu. Namun keadaannya keruh. Setelah 6 jam dilakukan observasi kembali, tidak ada kemajuan pembukaan dan penurunan kepala bayinya sudah 3/4 Bu. Terus bagaimana ya Bu, observasi dilanjutkan apa langsung dirujuk? Baik, kalau begitu kita langsung rujuk saja. Mbaknya bisa persiapkan pasiennya dan bisa minta tolong untuk panggilkan keluarga pasien menemui saya. Baik Ibu. Baik, Bapak, Ibu, seperti ini. Tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan kepada istri jenengan, sudah saya observasi juga lumayan lama. Jadi ternyata dari hasil observasi dan pemeriksaan saya dan juga asisten saya, bayinya ini apa namanya untuk nggak bisa lahir, jadi kepalanya itu nggak bisa turun jadi Pak dari panggilnya ibu. Lah, ibu ini kan mengalami kelainan his, jadi kontraksinya itu kan ada kuat, jadi menyebabkan persalinannya itu memanjang. Karena sudah melebihi dari kemampuan saya sebagai bidan, jadi terpaksa harus saya lakukan rujukan. Jadi ini bagaimana Bapak sama ibunya bersedia apa enggak? Nggak apa-apa Bu, lakukan yang terbaik aja menurut Bu Bidan. Boleh, nggak lahir normal aja tak. Kenapa kok harus dirujuk? Selagi bisa normal aja toh. Nah ini udah berapa jam Bu ditunggu nggak lahir. Nggak bisa Bu, lakukan rujukan aja, jangan dengerin ibu saya. Nggak bisa lahir normal tadi. Jadi Bu begini,
nanti ini kalau untuk dipaksakan lahiran normal ini memang sudah tidak bisa, karena sudah beberapa jam itu kepalanya masih nyangkut di atas pintu panggul. Kemudian dilihat dari perineum ibunya juga itu sudah keriput, sudah pucat, ibunya juga sudah lemas. Kita juga sudah melakukan infus, sudah dua kali ganti cairan infus, tapi ibunya juga masih tetap tidak bertenaga. Jadi ini kalau dipaksakan nanti takutnya malah terjadi apa-apa pada bayi dan ibunya. Kemungkinan yang paling jelek kalau memang dipaksakan untuk normal itu bayinya bisa meninggal ibu, karena hipoksia terlalu lama di dalam kandungan ibunya. Karena ini memang sudah waktunya untuk dikeluarkan. Jadi saya harap bapak dan ibu menyetujui agar kita bisa melakukan rujukan dan bisa cepat ditangani oleh dokter biar ibu dan bayinya bisa selamat. Berarti anak saya nggak bisa lahir normal ya, Bu, harus dirujuk terus nanti SC otomatis ya, Bu. Jadi begini Bu, kalau untuk memastikan SC atau tidaknya saya kurang tahu. Namun dalam hal ini kasus seperti ini sudah di luar kewenangan saya, karena ini memang sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab dokter spesialis kandungan. Jadi nanti kalau misalkan bisa dilahirkan normal, ya memang harus di rumah sakit Bu, karena nanti kan sudah ada dokternya. Jadi kalau ada apa-apa kan bisa gerak cepat, ada yang bertanggung jawab juga. Kalau saya ini kan memang di sini tuh peralatan juga seadanya, karena saya juga bukan dokter, jadi tidak bisa menolong kasus seperti ini. Baik Bu, rujuk aja, lakukan yang terbaik menurut Bu Bidan aja. Baik, sudah setuju untuk dirujuk nggih? Baik, bisa minta tanda tangannya Bapak di sini sebagai persetujuan rujukan ibunya nggih. Jadi saya minta tolong kepada Bapak selaku pihak keluarga nggih untuk dapat mempersiapkan kendaraan agar mempermudah proses rujukan kita ini, karena saya di sini kan memang terbatas untuk kendaraan mobil seperti itu. Barangkali mungkin di desanya jenengan ada ambulans desa yang bisa digunakan, atau mungkin bisa pinjam mobil saudara atau tetangga mobil Bapak. Ada Bu, di desa saya ada ambulan, memang disiapkan dari desa. Baik, kalau begitu Bapak bisa langsung untuk menemui petugasnya nggih, untuk minta tolong agar ambulansnya bisa dipakai. Sekaligus saya akan mempersiapkan surat-suratnya. Kalau untuk ibunya bisa menemani menantunya dulu nggih, disemangati, ditenangkan biar tidak terlalu stres. Iya Bu, baik. Terima kasih ya Bu. Bu, setelah dipertimbangkan hasil observasinya, ternyata ibu harus dirujuk ya. Ibu jangan panik, jangan khawatir. Saya akan melakukan pemasangan infus pada ibu. Iya Bu. Yang tenang ya Bu. Iya Bu. Oke, pintar. Halo, selamat pagi. Apa benar ini dengan Ponek dari Rumah Sakit Bersalin Kasih Bunda? Iya, selamat pagi. Iya, benar ini dengan Ponek Rumah Sakit Kasih Bunda. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya dengan bidan Milina yang beralamatkan di Jalan Raya Japon. Jadi begini, saya ini kan ada pasien kebetulan mengalami masalah komplikasi, jadi sudah ditunggu selama 6 jam ini untuk pembukaan persalinannya tidak maju-maju. Jadi rencananya saya akan merujuk ke rumah sakit jenengan. Bagaimana untuk dokternya, apakah bisa dihubungi terlebih dahulu untuk dikonfirmasi? Baik, kebetulan untuk hari ini ada jadwal dari Dokter Umi. Dokter Uminya sedang jaga di poli kandungan sampai jam 2 siang. Ini pasiennya sudah siap apa belum, ya? Iya, untuk semua surat-suratnya sudah saya siapkan dari sini, kendaraan juga sudah siap, ibunya sudah saya prepare, sudah tinggal berangkat saja. Oh, sudah, iya. Bisa langsung dibawa ke sini saja ya, Bu ya? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Permisi dokter. Oh iya, Mbak. Tadi ada telepon dari BPM Ibu Melina. Ada pasien dengan keluhan persalinan kala 1 fase aktif memanjang, dan sekarang pasiennya sudah berjalan menuju ke sini. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, nanti saya tunggu. Jadi nanti kalau pasiennya sudah sampai di sini, mohon dilakukan pemeriksaan ulang ya untuk memastikan bagaimana kondisi ibunya. Nanti kalau memang
nggak bisa untuk persalinan normal ya langsung di SC saja biar nanti saya tunggu di sini. Ini juga masih ada 2 pasien lagi yang belum. Iya. Baik, terima kasih gitu dokter. Iya Mbak. Permisi. Ya. Permisi Ibu, saya dari bidan Melina yang tadi telepon jenengan untuk mengantarkan pasien. Iya. Jadi begini Ibu, kondisi pasien saya ini tadi datang ke tempat saya itu kan jam 6 pagi. Waktu datang itu sudah kencang-kencang, kemudian waktu sama asisten saya dilakukan pemeriksaan dalam, itu untuk VT-nya sudah, pembukaannya sudah 4 cm, kemudian ketubannya belum pecah. Lalu setelah 4 jam kemudian dilakukan VT kembali, pembukaan sudah nambah jadi 6 cm, kemudian ketubannya sudah pecah dan ketubannya dalam keadaan keruh. Setelah itu kita lakukan observasi, kita tunggu, setelah 6 jam ternyata tidak ada penambahan pembukaan. Setelah dilakukan pemeriksaan lagi, untuk DJJ-nya itu sudah tidak normal, fetal distress. Kemudian untuk ibunya juga sudah mulai merasa lemas dan kehabisan tenaga. Ya, ada bawa buku pinknya Bu? Iya ini Bu. Saya periksa dulu ya. Baik, untuk pasiennya sekarang sudah di ruangan. Nah, dokternya sebentar lagi akan saya hubungi untuk segera ke sini. Jadi ibu bidannya sudah bisa kembali, pasiennya sudah saya berikan biar dilanjutkan oleh dokternya, ya. Iya, Terima kasih. terima kasih Ibu. Permisi Ibu, dicek lagi ya DJJ-nya. Misi nggih, saya cek DJJ-nya nggih. DJJ-nya ini 165 kali per menit nggih, Bu. Jadi kalau DJJ-nya segini berarti bayinya mengalami fetal distress karena persalinannya terlalu lama. Jadi ibu jangan panik, tarik nafas panjang, atur nafas, santai mawon nggih. Terima kasih. Gimana Mbak? Pasiennya sudah datang? Pasiennya sudah datang, itu tadi sudah saya periksa juga DJJ-nya 165 kali per menit. Ya, terus pembukaannya tadi stuck di 6 dok, tidak nambah lagi. Oh iya Mbak, nanti keluarganya disuruh ke ruangan saya aja ya. Baik dok. Ya. Misi Pak Bu, saya sudah melaporkan keadaan ibunya ke dokter SPOG-nya. Sekarang Bapak sama Ibu ke ruangan dokternya dulu nggih. Nggih. Mari silakan. Gimana Bu, tadi sudah dijelaskan ya Pak, Bu sama bidan mengenai kondisi dari ibu dan janinnya. Kurang lebih sudah dijelaskan apa belum tadi? Sudah. Ya, jadi tidak bisa dilakukan persalinan normal ya Pak, karena mengingat ibunya itu mengalami persalinan kala 1 fase aktif memanjang. Jadi kalau ditunggu untuk persalinan normal, takutnya akan mengalami komplikasi yang lebih banyak gitu, baik dari ibunya maupun juga janinnya. Mengingat dari hasil observasinya tadi, itu kan ibunya mengalami kontraksi yang lemah. Jadi kalau diusahakan untuk normal itu tidak bisa. Kemudian dari janinnya juga didapatkan hasil DJJ-nya tadi tidak normal ya. Itu tanda-tandanya janin mengalami distress gitu. Terus juga ketubannya sudah pecah dan berwarna keruh. Kalau nanti diperlama lagi, masih ditunggu lagi, takutnya bayinya juga mengalami komplikasi yang lebih. Apa ibu bapak bersedia kalau nanti ibunya segera untuk dilakukan persalinan sesar? Bersedia Bu, lakukan saja yang terbaik. Ya baik, boleh minta tanda tangannya dulu untuk surat persetujuan dilakukan operasi sesar ya Bu Pak. Baik, Pak, Bu, terima kasih ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai kondisi ibu dan janinnya? Sudah Bu, lakukan saja yang terbaik menurut dokter agar semuanya selamat. Ya, yang sabar ya Pak, kita usahakan semaksimal mungkin ya Pak ya. Ya Bu. Ya, ini dibawa dulu Pak.